Ini masih merekayasa, oke. Sebenarnya itu dia nanya ke seniornya. Apa? Lu punya kuas A? Oh. Gitu. Terus? Lu punya duit, berarti lu punya kuas A. Ya udah sih. Iya, apaan sih orang teman? Kok tangannya dalam baju tapi temenan? Gimana? Jadi emang ini sih lebih baik cari yang kita butuhkan bukan yang kita mau. Ada harus. Jadi nggak nembak, cuman gue ngomong kayak I'm not seeing anyone other than you sih. Kan sebenarnya kunci utama menurut gua kan komunikasi. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengomunikasikan perasaannya dengan benar. Ada lagi nih quotes bagus. Apalagi bosku. Gue gak tau, ini aneh banget. Lagi doyan quotes lu gantian. Enggak in the past months gitu atau weeks. Gue gak doyan quotes. Cuman kayak misalnya gue lagi nonton Arsenal gitu. Iya. Gue lagi scroll bola. Tiba-tiba ada quotes nyelip gitu kayak. Tanda bego. Gue lagi nonton Valorant. Tiba-tiba ada quotes nyelip yang kayak. It's a sign. Nah, Apa? Dia ngomong bahwa hal paling penting dalam suatu hubungan itu bukan komunikasi tapi memahami. Lu percuma kalau lu udah ngomong tapi dia nggak ngerti. Oh iya sih. Iya kan, nah tapi terus gue mikir kan, emang iya ya. Tapi kayaknya menurut gue ya ternyata nggak ada yang paling penting sih, semuanya penting. Jadi kayak gue nggak mau bilang apa paling penting gitu loh. Komunikasi paling penting enggak juga. Iya, memahami juga penting. Enggak juga. Kepercayaan juga penting, enggak juga. Respect juga penting, iya enggak juga. Gitu yang kayak, oh ternyata emang bukan satu hal yang kita pentingin. Segala aspek. Iya, ibarat kayak apa sih namanya, gear gitu loh. Oke. Satu gerak semuanya baru gerak. Nggak bisa yang kayak pemahaman, saling komunikasi. Iya gitu loh, jadi kayak kepercayaan apa dan segala macam. Jadi kayak sebuah kayak apa sih namanya? Crash gear bener. Iya. Kayak crash gear Kak. Igza. Enggak ya kayak gel buat berantem kan? Bukan. Gel roda. Iya, roda sepeda. Jam sebenarnya. Tai lu. Maksudnya kan jam banyak gearnya, gear besar, gear kecil. Nah itu menurutku sama yang kayak oke, komunikasi itu gear besarnya. Iya. Kepercayaan tuh gear mediumnya. Tinggal memahami tuh gear apanya. Kalian berdua yang gerakin. Iya, nanti kayak supaya kita jalan jamnya gitu loh. Gue kayak lu filosofi gue analogi parah sih orangnya. Gue parah sih. Marlo analogi pas banget jam. Iya lagi dari kemarin Kak gue analogi semua waktu ngobrol. Iya lo lagi fase-fase filosofer lo. Nggak tahu nih, gue sumpah gue butuh kopi terus gue jadi anak senja, gue siap banget. Iya. Gue kemarin ngomong gini. Yang rokoknya di kelingking. Yo, yang ngarah gini ya. biar gak bau. Itu biasa gue kalau lagi main gitar. Anjir. Gitu, main bass, ya kan. Gue kemarin mikir kalau PDKT itu sebenarnya kayak hot boiling water. Anjing. Apa PDKT itu kayak hot boiling water? Kenapa? Iya, kayak air mateng. Iya, kenapa? Air mateng kan bagus ya, dari nggak mateng jadi mateng gitu. Sebenarnya kan bisa kita minum, bisa buat masak. Penting. Iya, kopi juga. Cuman hati-hati jangan sampai ketumpahan. Panas. Gue gak ngerti sih. Gue juga gak ngerti sih. Gue tadi ngasal. Yang tadi awal-awal bagus sih, iya. yang ini kayak agak bingung gue. Enggak, itu konteksnya, kalau ada konteksnya itu benar, tapi gue kalau ngomong konteksnya ntar jadi curhat kan. Ini kita ya tipis. Enggak usah. Ya gitu, perasaan menggebu-gebunya nggak baik sebenarnya, nggak gitu baik karena bagus kalau lu bisa contain, nggak bagus kalau kelebihan. Oh, soalnya kalau kelebihan blebeb-blebebnya dibikin tumpah. Jadi nyakitin diri sendiri. Blebeb kelebihan itu adalah ekspektasi sebenarnya. Oh. Make sense kan sekarang? Make sense. Gue malas tadi ngomongnya, jadi kayak. Iya. Ibarat mau bikin kopi, lu seduh air dulu, tiba-tiba wah airnya kalau lu perhatiin terus kelebihan, tumpah, sakit ke badan. Panas. Kan lu nyalain kompornya tiduran. Enggak, ngapain tumpahnya ke badan. Ya kan? Soalnya emang gue tuh suka banget analogi. Kemarin Ogi juga bilang enak. Analogi.
Loh, lu kan jadi bokep anjing. Supaya nggak tegang-tegang amat, Gue ngerasa tadi cukup tense aja ngobrolannya. Jadi Ogi bilang thank you loh. Selembat. Gitu. Nah tapi setelah kita ngomongin Aduh capek banget, seru banget ini cinta, PDKT, pacaran, preference masing-masing, pasti kan ada ujungnya. Ujungnya yaitu memiliki dia seutuhnya dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan sampai maut memisahkan. Nah, udah siap apa belum? Bridgingnya panjang nih. Pertanyaan udah siap apa belum? Siap. Kalau ngomongin siap nggak akan pernah siap sih. Anjot. Ketika itu ibarat kayak lahir gitu. Mau waktu lahir ada yang nanya lu siap nggak lahir ke bumi buat menjalani semuanya? Gue kan reinkarnasi. Lu nggak giniin Tuhan sih. Lu masa di Tuhan nanya, Rama udah siap? Terus gitu. Dar. Kayak meluncur. Itu kan kayak sebuah hal yang sebenarnya bisa. Lu bikin persiapannya bisa. Iya. Ya itu tadi. Buat diri sendiri kan. Iya, financially aktif. Financially aktif. Saya suka ngumbar uang. Aktif banget. Enggak, maksudnya financially stable, mentalnya juga stable. Yang kayak tahu visi misi, tahu apa yang lu mau lakuin dan segala macamnya bisa. Lu bisa asas semua itu. Cuman kalau kayak gue tahu banyak orang yang kayak kaya raya mampus tapi nggak mau nikah. Karena nggak mau kekayaannya dibagi. Mungkin kikir ya. Atau apapun itu alasannya. Jadi kayak nggak seharusnya selamanya kayak gitu kok. Oke. Ada yang kayak nikah di KUA juga cukup, ya udah juga. Iya, yang penting kan sama-sama perasaannya itu lah bahagia. Kayak, lu mau resepsi, lu mau KUA, sama-sama nikah di mata gue. Bodoh amat mau gue misalkan amin. Kayak 7 temurun gitu. Amin. Tapi kalau misalkan signifikan ada gue bilang kita nikah di KUA aja nggak usah ada, ya udah. Nggak masalah selama emang sama-sama mau. Iya, atau yang kayak nggak punya duit mampus gitu. Kita harus bikin resepsi. Nah lu tai. 1 miliar. Iya lu tai. Kan lu tahu gue gak punya duit gitu loh. Jadi kayak ya act accordingly. Oke, keren. Nggak, nih tadi ada pertanyaan tapi gue belum nanya lu gak? Apa? Itu tadi berantem paling besar apa dan yang membuat lu berpikir harusnya gue gak gitu. Kalau gue waktu itu cemburu buta sih. Menurut gue itu hal paling bodoh aja sih. Kalau gue ngambekan loh. Anjing. Gue tuh kalau berantem gue tuh selalu pengennya diem supaya dia tuh begging. Itu kesalahan gue akuin. Tapi gue pengennya kayak supaya dia sadar diri, iya lu salah. Gitu. Cuma gue dulu jeleknya nggak komunikasiin, gue diem. Gue pengennya yang kayak dia kejar kayak kamu kenapa maaf ya gitu-gitu. Terus gue pengen disayang-sayang, gue pengen kayak dipaksa untuk ketemu. Itu gue akuin gue salah. Cuma seiring berjalannya waktu, gue sadar kalau dia lebih salah. Gue gak mau salahin sendirian. Dia salah juga. Awal mulai yang bikin gue kayak gini, ya lu. Kalau gue ada quotes ya. Ada quotes. Ada quotes orang bule juga. Ini quotes nge-gym sih sebenarnya. Quotes nge-gym oke gak apa-apa deh. Kayak dia bilang kayak, lu lihat gue itu seperti buku yang gue itu monster di mata lu. Tapi lu harus lihat juga di chapter berapa lu bikin gue. Anjing. Karena kalau lu lihat gue monster, ya lu harus tahu lu yang buat gue jadi monster. Sebelumnya gue nggak monster. Anjing. Tapi kalau emang dari awal dia monster. Bahasa Inggrisnya kalian cuma gue Indonesiain jadi agak jelek. Agak jelek sih jujur. Agak jelek. Lah kalau judul bukunya The Monster, perjalanan dia sebagai monster gitu. Nggak, maksudnya ibaratnya Beauty and the Beast nih. Lu The Beast. Gue beauty-nya dong anjing. Oh, lu beauty-nya. Gue the Beast-nya. Tapi kan awal mulanya dia manusia. Diubah jadi the Beast. Ngerti gak sih? Nih, tapi Beauty and the Beast ya. Kita ngomongin Beauty and the Beast. Lu anjing lu. Kan awalnya dia tuh sebuah beast, monster yang tinggal di sebuah kastil. Awalnya tuh dia manusia loh. Enggak. Awal cerita dia udah beast. Iya, tapi itu kan kalau lu balikin chapter yang belum dibuat. Enggak ada itu gak dibuat kan. Jadi gini, awalnya tuh lu beast. Gara-gara dia cinta dengan tulus dan ada yang orang cinta mencintai dia dengan tulus, dia jadi manusia. Itu mah kata gue hoki aja. Kagak nyet. Kalau Beauty and the Beast, lu kalau nonton, emang lu lihat ada The Beast. Ya, ini ceritanya mulainya dari dia The Beast kan. Dengerin dulu. Iya. The Beast. Terus tiba-tiba ada cewek cakep banget nih, Badai. Gitu kan, masuk ke kastil. Tiba-tiba kayak, kok ada The Beast gitu. Ternyata nih mawalnya kok ngelotok gitu kan. Artinya kayak, wah gue harus selamatin dia sebelum Mawalnya ngelotok sampai habis. Iya.
Ternyata dia dikutuk. Dikutuk. Nah, Tapi kan dia nggak ngomong kalau gue dikutuk nih. karena dia malu loh. Enggak, karena kalau dia ngomong dia dikutuk dia mati. Lu anjing dah. Enggak, bukan cerita Beauty and the Beast ya kita. Oke, ini bukan Beauty and the Beast. Snow White. Snow White. Karena 7 kurcaci. Iya. Sangean semua. Enggak maksud Iya nih. nanti gua kasih deh. Maksudnya kayak intinya, Gue ngerti banget. misalnya kalau kita udah putus, lu pasti kan ngejelekin gua di teman-teman lu. Begitupun gua juga pastinya. Iya. Karena maksudnya pasti ditanya. Punya perspektif masing-masing. Punya perspektif masing-masing. Tapi kalau lu tarik ulur, Tarik ulang. Maksudnya tarik ulang. Tarik ulur. Tapi kalau tarik ulur, bete enggak. Mikir aja sendiri. Ayo mikir itu salah. Enggak Tarik ulang dari saya. Tarik ulang dari hubungan ini. Malu anjing nih. Lo tarik ulang ceritanya. Yang menjadikan gue kayak misalnya betean, gue gampang marah, gue gampang Pundungan. bisa aja gara-gara lu Ada aspek lu. awal mulanya lu selingkuh. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Maksudnya Atau ada enggak, alasannya. awal mulanya lu klepto, nyolong duit gua. Kan enggak tahu. Kan enggak tahu anjing. Tapi maksud kalau agak tahu, gue jelek banget ya bikin ini ya analogi. Lo anjing lo. Aku gak mau syuting. Enggak kan. Ini kan gini contohnya. Anjing tanya gue ini. Aduh. Gini. Bisa aja awal mulanya lu selingkuh atau lu punya bad temper. Iya itu atau maksudnya. mungkin lu punya masalah keluarga yang lu lampiasin ke gua. Make sense. Tapi kenapa klepto? Lu selingkuh atau lu klepto? Kayak dua hal beda anjing. Iya maksudnya pokoknya contohnya dia ada masalah Iya, anjing. ada masalah. Lu mah tai banget dah. Ini dari quotes jadinya panjang banget nih, goblok. Enggak soalnya tadi gue udah ngerti quotes saat itu lu bilang Beauty and the Beast. Ya kita jadi ngobrolin Beauty and coba lu stop aja udah. Enggak gini. Tapi Beauty and the Beast menurut gue cerita yang baik. Hunchback juga. Hunchback Notre Dame loh. Itu juga bagus loh. Hunchback jadi ganteng gak? Hah? Jadi ganteng gak? Kagak lah. Tetap Hunchback. Tetap pegel punggungnya. Pegel. Hanya dia yang diketek-ketek ya. Iya yang kiropraktik ya. Dulu belum ada di zaman itu. Dulu. Tapi menurut lo, film Disney yang paling bagus apa? Mulan. Jamila ya soalnya. Bukan. Tapi Mulan gue suka banget dan gue kalau nonton itu gue gak pernah bosen sih. Iya soalnya Iya lagunya juga enak tuh. Iya. The one. Yang musuhnya Shenlong ya. Shenlong. Itu tuh. Kalau Sherlock lu salah. Enggak, gue tuh suka banget itu loh. Gue ada cerita. Cerita Gosip dikit ya. gosip dikit dulu nih. Ini cewek tertai di Bumble. Di Bumble tai banget. Jadi gue Dia ngerabu. bukan. Bukan. Jadi gue ketemu, gue main sama cewek, selebtok loh, Selebtok. cakep. Terus tiba-tiba ya seperti biasa nyari apa di sini. Templates gue, Template. casual partner. Dia juga bilang, oh iya gue juga for fun doang kok. Anjing ngerti dia casual partner. Cocok dong. Cocok. Gue bilang ya udah kapan mau kesini. Terus dia bilang kecepetan gak sih? Oh ya udah sorry itu kan WA. Gue aja ngobrol terus kayak emang kenapa nyari casual partner gitu? Oh baru putus dari pacaran lama. Oke. Terus kayak oke. Terus udah ketemu beberapa cowok apa belum di Bumble? Belum. Gitu. Terus ya udah kapan kira-kira mau kesini? Seenggaknya ketemuan aja. Oke. Nggak ngapa-ngapain, gue bilang ketemuan aja dulu. Terus dia bilang kayak ya kalau emang lu mau ngajak gue ketemuan, ya lu harus usaha. Gue bilang kayak, usaha gimana? Ya usaha bikin gue nyaman dengan chattingan. Baru mau ketemuan. Gue kayak anjing ribet banget nih cewek. Maksudnya kayak apaan sih lu anjing? Maksudnya kan tujuannya sama. Lebih enak ketemuan ya maksudnya kayak ketemuan aja dulu. Kalau lu gak cocok gak suka that's it gak apa-apa. Iya, di publik gitu ketemu. Iya ketemuan di publik gitu. Terus kayak aduh gue bukan tipe yang chattingan lagi. Kalau mau ketemuan aja gitu. So kayak lu kenapa sih ngajak-ngajak ketemuan mulu, tusun gak sih? Tusun mulu, gue capek banget kayak oh iya sorry. Maksudnya gue jelasin gue bukan tipe yang chattingan. Terus tiba-tiba dia nyeletuk kayak kamu pernah trisam gak? Hah? Sumpah demi Tuhan. Gue kayak langsung ngomongin seks. Gue aneh banget, gue kayak belum pernah sih. Mendingan kamu
kesini dulu aja. Tai tetap aja lu anjing. Ya, dia udah buka threesome anjing. Lu juga anjing sih tapi. Lah bodoh kesempatan. Maksudnya kayak yaudah kamu kesini aja nginep. Lu tai juga ternyata. Diam dulu. Ini lucu banget. Kamu kesini dulu aja nginep. Maksudnya kayak nonton kayak makan kayak nggak ngapa-ngapain gue bilang. Terus dia bilang kayak tusun nggak sih? Gue kayak gue bilang kayak tusun gimana ya? Maksudnya kayak oke, gue tanya dulu. Lu kenapa nanya pernah threesome apa enggak? Iya nggak apa-apa, fantasi aku. Gitu kan. Kayak, oh ini yang FFM atau MFF? Oke. Iya kan? Iya benar. FM atau MFF atau MMF ya pokoknya gitu deh yang maaf gitu kan. Terus kayak aku lagi pengennya sih MMF. Oh dia sendiri. Iya terus gue bilang jujur gue nggak pernah, gue nggak suka konsepnya gitu. Tapi lu suka konsep MFF kan? Iya kan. Gue suka nontonnya gue bilang. Kamu ngopi teman gitu. Gue nggak suka. Gue bener-bener nggak suka loh. Terus abis itu kayak oh iya. Terus gue kepo. Emang kamu fantasinya apa lagi? Terus lu kayak blunder ini lu kayak tai sih kan tapi. Kok gue tai sih? Ya lu nanya mulu anjing katanya dia aneh. Aneh soalnya. Nah dengerin dulu. Oke. Gitu. Terus kayak itu doang sih. Oh oke gitu. Terus jadi ngobrol-ngobrol. Gue basa-basi. Oh kamu follow TikTok aku ya? Iya udah lama gitu. Siapa yang ngomong? Dia. Oke. Terus dia bilang aku follow ya. Oke follow aja. Maksudnya nggak harus follow juga nggak apa-apa. Gitu. Terus kayak besoknya kayak hey apa kabar, gimana kabarnya. Gue mulai basic question. Karena gue gak mau terlalu maksa gitu. Terus kayak jadi gimana Bumble, seru apa enggak? Enggak nih kayaknya mau hapus. Oh oke gak apa-apa. Tapi kalau misalnya, tapi maksudnya kenapa sih putusnya? Gue kepo dong. Iya gak cocok gitu. Terus pokoknya 2 hari lah, 3 hari ya, gue chattingan. Terus ujungnya kayak jadi gimana nih, kapan mau ketemu? Kayaknya gak jadi deh. Terus gue di-block. Apa sih? Gue di-block. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini. Pertama nyarinya kan sama. For fun. Pindah ke WA. Abis WA tiba-tiba di belak-belakan nanya hal yang gue kaget banget kan. Abis itu ujungnya gak ketemu, gak ngapa-ngapain kita. Oke. Itu aneh banget. Maksudnya kayak lu tiba-tiba belak-belakan kayak kamu pernah threesome gak sih? Jadi gini. Gitu coba. Sebenarnya itu emang dia nyari ewean trisam aja. Tapi dia belum pernah loh. Ya makanya dia nyari, terus mungkin dia blok lu karena ada yang mau. Ya udah, bye. Oh. Siapa tahu kan, kita gak ada yang tahu atau balikan? Iya sih. Gak ada yang tahu. Cuma aneh sih. Gue udah stop main Bumble sih. Gue juga kayaknya bakal berhenti dah. Udah. Aneh lama-lama cewek-ceweknya. Gue masih gak ngerti konsepnya sih. Jadi yang kayak sama juga, gue ngerti juga yang kayak gini. Kita ngajak ngopi nggak mau, ngajak pergi nggak mau. Cuman lu membosankan di chatting, gimana ya ngomongnya ya? Gue pernah. jadi curhat. Enggak, maksudnya kalau gue kan mencari hal yang, misalnya gue nyari casual partner. Sorry Kak, ini gue selalu lupa. Ya ini taibat nih, ada taibat orang. Apa? Maro nyari casual partner apa casual buddies? Kan yang ngomong lu yok itu. Iya. So gue bingung. Apa ya bedanya? Gue lupa lagi. Iya. Alah pura-pura lupa. Si yang ngomong abang gue beneran gak tahu apa bedanya, ulang Kak. Casual buddies, teman ngopi, teman nonton, teman jalan, teman curhat. Oke, partner. Casual partner, TTM, FWB, no Jadi, string attached. Buddies tuh yang gak ngewe. Ya. Oke, nah gitu oke. Enggak harus ngewe juga casual partner. Ya partner FWB apa benefitnya ha? Ya punya tangan kan. Tos-tosan. Tos-tosan. Oke, Gitu. lanjut. Buddies tuh teman, partner itu TTM lah ibaratnya. Iya, tetenya Marlo. Teman tapi masuk. Mantap. Ke rumah lu. Ke rumah. Welcome in. Sama rumah. Iya. Nah, terus gue tuh paling gak suka kayak gue nyari casual partner, dia kayak nyari teman gabut doang, teman chatting. Gue bilang kayak wah nggak cocok nih, ya udah sorry ya. Tapi kan gue nggak unmatch. Dia ngechat mulu loh kayak lagi apa? Lagi YouTube. Kayak nonton apa? gue udah sebisa mungkin nggak jawab. Dia chat mulu. Ya lu kenapa nggak jawab aja sih udah? Gue udah bilang kayak lu chattingan sama yang lain aja. Iya udah kok, tapi gue tetap aja mau chattingan sama lu. Nggak sih, gue ngerti konsepnya sih. Gue kayak oke. Kalau emang misalnya ada satu orang gitu ya yang kayak kita ngobrol dulu aja gitu, gue nggak masalah selama ngobrolnya
baik dan benar. Kalau udah minta ngobrol terus yang kayak kita yang nanya-nanya ya. Iya, terus yang kayak membosankan banget yang kayak Wah itu tai sih. enggak, mohon maaf nih bang, ente Atta Halilintar gitu, aneh kayak anak-anak umur 12 tahun gitu yang harus ngejar gitu, yang kayak gimana nih. Iya gak sih, konsepnya kayak nggak jelas, tapi gitu yang kayak ternyata emang dalam let's say kasar ya di Bumble tuh di 20 orang, enggak deh di 10. 10. Di 10 orang tuh kayak cuman ada 2 yang benar. 8-nya pengennya ditanya jawab ya. 8-nya nggak jelas, udah apapun itu alasannya udah pasti nggak jelas. Iya sih, gue juga mau hapus sih lo. Kayak gue tuh ada satu nggak sabar, gue mikir. Apalagi gue paling benci kayak Marlo, wah. Kalau gue sekarang itu udah normal lagi yang kemarin anjing di Duckdown gue dituduh lagi. Dituduh apa? Marlo apa Marco? Marlo kan? Marlo, bukan Marco. Bukan. Oke, kalau gitu karena lu Marlo, kita match tahu di Bumble. Oh iya. Kapan? Ada. Sabar, gue lihat chatnya. Kok nggak ada ya? Lu Marlo kan? Iya Marlo, nanya mulu. Nyari, bentar. Coba ketik Marco. Bentar ya, iya mungkin Marco. Oh Marco deng. Masalah dia nanya kalau gue Marlo udah kayak 6 kali gitu. Gue iya Marlo. Kita yang match. Yakin bukan nama kakak gue? Bukan. Kakak lu deng. Tai ya. Pengen gue tonjok. Gue juga sebel ya, gak tau kenapa. Gue sekarang tuh makin sebel, kayak gue selalu ditanya Marlo ya, gue langsung bilang apaan sih lo anjing, gak jelas, unmatch. Biar dia sakit hati gak bisa bales. Tapi kan wajar dia nanya gitu kak. Nah Bumble lu kan bukan Marco. Marco anjing. Oh udah Marco yang ini. Gue Marco, terus tetap aja yang nanya, hai Marlo ya. Terus ada yang bilang kayak, kak aku ngefans banget, salam buat Marlo ya. Anjing gue sebel banget. Tapi kayaknya semakin kita ngomong kita sebel, semakin dilakuin ya masih caper-caper babi itu. Iya caper banget anjing, sebel banget. Wah. Terus gue pindah kan ke TikTok, gue follow-followin cewek. Ini kayak the new Bumble for me. TikTok is the new Bumble. TikTok is the new Bumble. Terus kayak, hai 3 kali. 2 yang satu lagi gue kacangin loh. 2 itu kayak, oh my god nggak nyangka banget di follow Marlo. Gue nggak. Anjing gak jelas banget namanya. Gue nggak pakai nama, chaotic feeling kan. Oh iya deng. Terus kayak haha, misalnya kayak nggak nyangka banget, haha iya di follow gitu kan, haha iya Kak Marlo. Kalau ini Marco, gue udah seneng juga kayak anjing dia antusias banget di follow gue. Dia kayak seneng banget di follow, iya hai gitu, Kak Marlo apa kabar? Sorry dah kak. Ini Marlo, sorry deh, salah. Gue yang langsung minta maaf kayak sorry deh bukan Marlo. Gue langsung minta maaf gitu, kayak ekspektasi lu ketinggian di follow Marlo ya. Sorry deh. Sorry gue gak main TikTok. Tapi gue pernah kak kalau soal TikTok ya. Sebel banget anjing. Ya cewek lucu nih. Cewek lucu nih. Ya gitu, gue lagi FYP-an terus kayak gue kan gak pernah buka TikTok ya. Terus istrinya Vali ngirim. Apa tuh? Alika ngirim. Iya. Dia tuh, jadi Alika tuh suka banget ngirim namanya asupan buat Marlo. Dia tuh bilang dia punya talent management. Oke. Yaitu cari cewek buat gua. Oh cewek-cewek lucu di TikTok. Di TikTok, di Instagram, dimanapun. Nah ini kebetulan di TikTok gitu kan dikirim. Terus gue kayak anjing Lik lucu banget. Iya. Udah cepetan kenalan. Ya udah caper follow back. DM ngobrol halo. Iya. Udah ngobrol dikit doang gitu. Terus yang kayak dia bilang mau pindah aja nggak di TikTok. WA ke WA. Enggak. Gue juga pikir WA. Terus? Ya udah gue tanya, ya udah WhatsAppnya berapa? Boleh nggak di WhatsApp nggak? Di Line aja tepat Telegram. Terus gue ngechat, mohon maaf mau kenalan bukan beli bokep. Udah kita ngobrol lagi. Kak, tukeran Telegram. Iya nih, gue juga pernah beberapa kali. Tapi gue tahu alasannya sih. Kenapa? Soalnya di WhatsApp pacarnya suka login. Ternyata punya pacar yang ngomong. Enggak, kalau gue tuh kebanyakan cewek-cewek pindahnya Line sama Telegram katanya. Kalau di WhatsApp itu buat kerja dan keluarga lebih private. Tapi ya sih make sense sih. Karena WhatsApp kan tukeran nomor ya. Gue takut ditelepon sih. Ya tinggal blok lah. Iya sih. Gue ya kalau misalnya kan kayak bisa disebar. Iya gue blok-blokin, bodo amat. Capek ya. Jadi nomor Karama lah kan tinggal lu blokin. Jangan. Maksudnya boleh balik gak ini kita ke boleh. Tadi gosip. Kita ngomongin masa depan. Ya. Hubungan seperti apa yang patut diperjuangkan menurut kalian? Ya hubungan yang serius lah udah pasti. Pertama, itu hubungan yang dewasa, hubungan yang serius, hubungan yang emang visi misinya sama. Bukan yang cuma kayak ya jalan aja, kalau putus ya udah apa boleh buat. Kalau misalnya enggak ya
berarti puji Tuhan. Gue nggak mau yang kayak gitu. Gue maunya yang kayak puji Tuhan. ada titiknya lah, kayak misalnya 2-3 tahun kita udah ngomongin nih mau dibawa kemana nih pacarannya. Kayak dibawa ke Oyo apa? Sorry nggak lucu. Tuh lu ketawa anjing. Lucu tapi dikit. Nggak, maksudnya ya pasti serius nikah gitu loh. Karena kan kayak mau ngapain lagi pacaran 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Iya. Buset. Sudah sewindu. Temen gue pacaran ya 9 tahun. 9 tahun. Putus. Terus? Ya udah. Gue kayak Ngapain? iya putus. Nggak balikan? Nggak balik kan? Gue kayak itu si 5 tahun. Iya. Kemarin yang kayak gue capek banget tai gitu kayak. Aduh, menurut lu pacaran paling benar berapa tahun untuk kayak ngomongin nikah? 2. Betul sih. Kalau gue 2 atau 3. Gue 2 udah cukup sih. 2 tahun tuh maksudnya 2 tahun cukup lama buat kalau 2 tahun lu belum tahu gue gimana orangnya ya nggak usah pacaran lagi kayak kelamaan. Kecuali LDR 2 tahun kan ya sebentar. Ketemuannya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. 2 tahun kayak cukup sih buat ngobrolin gitu. Maksudnya ini udah 2 tahun nih mau ngapain? Iya. Gue 3 tahun sih menurut gue. Duh kelamaan lagi buat gue kan 3 tahun. Kalau fase setahun itu menurut gue ya, fase masih anget-angetnya dan mencari tahu. Oke. Fase kedua beradaptasi dengan kebiasaannya. Fase ketiga, fasenya lagi membosankan. Nah itu tuh diuji apakah masih mau lanjut atau enggak menurut gua. Tapi iya sih. Nah kalau gue juga sama kok. 3-4 tahun tuh tahun-tahun membosankan. Nah menurut gue sebelum kita bosan, kita udah bikin baru lagi aja. Maksudnya? Kan bikin dari pacaran. Iya. Apa nih? Twistnya seenggaknya tunangan. Iya udah 2 tahun nih ngapain ya gitu. Iya, tunangan make sense buat gue karena kayak ya udah lu kayak masih pacaran dan lu nggak nikah. Iya. Tapi udah tunangan. Tapi udah udah jelas. Ya udah setahun tunangan 3. Ntar kayak lu udah bosan deh tunangan. Ya udah nikah ya. Iya udah nikah. Dan nikah. Udah nikah bosan gitu kan. Terus kayak ngapain ya? Punya anak kali ya. Punya anak. Kayak gitu. Nah kalau menurut gue punya anak tuh udah terakhir. Ketika lu udah punya anak, kayaknya kebagi deh ini lu. Fokus lu. Fokusnya udah ke anak ya. Udah ke anak. Iya, yang kayak mungkin gue nggak tahu ya. Tapi mungkin gue udah kayak nggak sebegitu hebatnya dengan mengkontrol istri gue nantinya. Iya. Kayak ya udah terserah yang penting anak, yang ya udah nggak apa-apa yang penting anak gitu. Kayak bebas deh yang penting kayak anak. anaknya ditanya mau nikah apa enggak? Enggak dong. Oh. Enggak, kan masih kecil baru lahir. Iya tapi maksudnya harus punya tujuan hidup dong. Iya sabar. Sabar bukan berojol ditanya mau jadi apa. Oe. Ngomong aja nggak becus. Tahu lu tolol. Dia tiba-tiba jadi bayem. Enggak gitu ya. Lu kalau nikah kira-kira lu kan udah 33. 33. Menurut tuh udah terlalu tua gak nikah? Menurut gue belum sih. Menurut iya gue lagi. ya. Gue target gue nih sekarang gue ada target loh 40. Sebelum 40 seenggaknya gue udah nikah. Target gue. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti udah 40 belum nikah, seenggaknya gue udah bahagia, udah mapan, udah bisa ngurus diri gue sendiri. Misalnya punya rumah, punya mobil sendiri, ya sama Nue, Moka, Puding plus anjing. 2 lah. Iya nggak it's sih? time. Kayaknya it's time, makanya harus punya rumah dulu loh. Gue tapi kayak 35 sih maksimal ya. Iya ya. Nggak sekarang sih goalsnya 35. Pengennya sebelum 35. Iya. Jadi yang kayak ya udah pas lah nanti ini gue kan mau egois sampai 30. Jadi udah tuh 5 tahun gue mikir tuh gue mau ngapain 5 tahunnya sampai udah sama nikah siapa. Gitu. Iya. Tapi ya maksudnya kalau lebih lama ya nggak apa-apa. Kalau lebih cepat ya nggak apa-apa. Coba gue tanya Oza sama Tio. Iya bro. Udah kepikiran buat nikah apa belum? Belum. Lu mau berapa Yo? 23. Oza? 25. Belum kepikiran nikah? Kira-kira ada target nikah apa enggak? Nabung. Oh udah mempersiapkan buat. Ini yang gue maksud tadi. Dia nggak peduli ntar bininya mau ngapain, yang penting gue nya udah siap dulu. Ojanya udah nabung. Tapi ditanya udah kepikiran nikah? Ya belum. Tapi nabungnya buat apa? Buat nikah nanti. Gitu loh maksudnya. Ancang-ancang ya. Ancang-ancang bro. Lu nggak mau yuk? Lu pacaran berapa lama? Pacaran baru setahun. Makanya. Tapi udah pernah ngobrol gitu nggak yuk? Oh udah pernah ngobrol nikah? Tuh kan pasti udah kalau udah di umur gue bilang kelar kuliah tuh pasti udah omongan gitu-gitu. Iya ya. Selalu kak. Terus siapa yang belum siap? Masing-masing. Lebih ke kita makar sih kan. Kayaknya udah siapnya di segini deh.
Oh diakalin dulu kayaknya siapnya 3 tahun lagi. Oke, jadi ada timetable-nya gitu ya. Diterka-terka dulu gitu, mapan apa enggak. Oh, kira-kira. Tapi enaknya masih sama-sama loh. Iya lagi anjing. Itu tuh Lu nggak enak. mikir sendiri kan? Ngobrolin bareng gitu. Tuh. Konsensual. Gue tuh sukanya kayak gitu, kayak misalnya gue punya pacar nih, kayak yuk 3 tahun lagi nikah, ayo. Nah jadi Udah bangunnya ke sana gitu udah ya. membangun sama-sama dari awal. Bukan kayak, oh gue udah nabung, gue udah siap, tiba-tiba ceweknya kayak cek nikah yuk. Babi. Itu kayak, ya mana duit lu? Weh. Lu pikir gue duda? Soalnya gini, gue tuh selalu mikir, Gimana? ya kalau misalnya nikah itu kan maksudnya nggak gampang. Nggak gampang. Pertama, ya sama-sama satu visi misi. Kedua, ya kan di hidup ini butuh duit gitu. Let's say nikah butuh yang paling gampang deh, let's say ya 300 juta lah. Misalnya, Enak banget 300 juta ngomongnya. Nggak boleh yang 20-an lah. ya oke 100 juta. Misal Misal nggak apa-apa deh lah. misalnya gue ada 150 juta. Ya. Bisa nikah 1,5 kali tuh. Enggak gitu goblok. Oh gitu. Misalnya ya udah pakai duit gue deh 100 juta. Gitu. Lalu ngapain? Lah, jadi jadi cakep di hari pernikahan kita. Nah, tapi maksud gue tiba-tiba nih 2 tahun cerai. Ya anjing, gue balikin dah. Kalau 10%-nya. dibalikin. Kalau enggak. Tapi kenapa ya? Gue takutnya karena sekarang kalau nikah tuh cerai tuh gampang banget loh. Iya lagi anjing. Perceraian tuh udah kayak udah kita putus ah. Iya anjing, iya lagi. Itu anjing banget sekarang ini. Nggak nih, kalau di gue ya, di mindset gue ya. Kayaknya Menurut gue karena sekarang ini udah banyak omongan cerai-cerai mulu dan dipublikasiin. Jadinya seakan-akan orang kayak, oh cerai ya udah apa boleh buat. Oh nggak bisa sama-sama lagi ya udah apa boleh buat gitu loh. Dan itu diekspos mulu iya lagi. sama artis-artis. Kayak semuanya gitu. jadi sah aja buat nikah. Iya. Alasannya apa aja sah. Selingkuh juga sekarang kayak, oh selingkuh ya udahlah. Iya anjing. Itu karena apa? Karena menurutku diekspos mulu. Jadinya dari hal-hal yang kayak dari nggak boleh banget sekarang kayak ya udahlah. Dulu tuh ada kayak ibaratnya kayak masalah dapur ya di dapur aja gitu kan. Sekarang Nggak usah ke semuanya sosmed. klarifikasi, kasih iya, tahu iya. jeleknya dia, selingkuh terus kayak di undang-undang podcast. Jadi semua orang tahu jeleknya pasangan lu. Nanti pasangan lu diundang lagi podcast, kasih tahu kejelekan lu. Dan itu diekspos semua kayak ya semua orang jadi tahu. Terus kayak nah jadinya lumrah gitu loh. Cerai, selingkuh. Jadi kayak hamil di luar nikah. Iya dia ngewe kita yang suruh donasi anjing. Itu tuh makanya jadi lumrah karena semuanya sosial Udah media terbiasa ya, udah iya. terbiasa. Nggak sih gue nikah aduh takut banget lagi. Gue maksudnya kayak ya kalau pacaran oke, kita nggak selingkuh, kita nggak macem-macem. Pas nikah cerai, itu kan sakit banget. Ini menurut gue kayak anjing. Tapi kayak nggak deh. Gue takutnya kalau bahas nikah gue takutnya. Itu kan keresahan gua. Iya lagi oke nggak deh nanti deh sabar ya. Iya. Karir dulu ya kita ya. Maaf banget nih ya ladies sorry. Tapi gitu maksudnya kalau tiba-tiba ya Tuhan ngasih tahun depan ya udah. Ya gue juga iya, maksudnya kayak sebisa mungkin gue nabung, sebisa mungkin gue cari duit. Tapi kalau misalnya belum ada pasangan, ya gue masih tetap ancang-ancang juga kayak mereka semua. Kayak duit gue masih simpen gitu. Pengeluaran gue yang gue pengen mau, misalnya gue mau iPhone nih, HP ini masih bagus jadi nggak usah ganti deh. Oke. Gitu, gue masih nabung untuk hal yang tidak terduga. Nah kalau lu sekarang nih misalkan nikah ya di masa Iya. depan. Iya. Masa lalu nggak bisa nikah dong. Acara pernikahan apa yang lu mau? Beuh, mabok 2 tahun. Mati aja lu. Nggak, gue tuh sukanya ini loh, yang kayak di bule-bule gitu, yang kayak di Bali nih. Terus kayak di pantai-pantai kita makan-makan bareng, yang kayak champagne malam-malam kayak, thank you ya udah datang ke nikahan gue, minum-minum sambil angin laut yang kenceng banget gitu. Tapi maksudnya pakai celana santai, kaos biasa aja. Tapi maksudnya gue kebersamaan dan gue pengennya dikit aja orangnya loh. Orang yang bener-bener keluarga sama teman paling deket gitu, intimate gitu. Dan gue pengen bener-bener kayak di pantai. Serius, maksudnya selalu kayak
lu mau makan udang pesan aja di Jimbaran gitu. Pesan. Lu emang pengen Jimbarannya doang kan? Udah lama enggak lo. Sayang, kita nikah loh malam pertama kita Jimbaran dulu kali Jimbaran ya. dulu. Itu malu. Sambil nonton, sambil Kasihan bini lu. Anjing gua nikah cuma di ruangan Jimbaran bawi. Kayak liburan nih gua. Kagak, abis itu kan bisa melukat. Abis itu bener. pelukan. Terus habis itu? Melekat Yoi, memorinya. Gitu. Tapi gue bener-bener konsepnya pengennya simple. Ya, orang-orang di bawah 100 orang deh. Gitu. Terus juga kayak di pantai. Itu mimpi gue sih. Nanti ujung-ujungnya kayak ada petasan jangwe. Yoi, jangwe. Star. Itu orang dari apa tuh? Nikah ya? Nikah kayaknya. Kayak nikah murah deh. Tasnya cuma 2, kiri sama kanan. Senggar. Satu kali. Iya, satu kali tuh. Nggak, tapi maksudnya yang kayak malam tahun baru lah. Oh, heboh banget tuh. Iya, maksudnya iya megah lah. 10 kali lah. Jangan 2 doang gitu. 1, 2. Lo waktu nikah sama bini lo 1, 2. Terus bini lo kayak kok cuma 8? Kayak sumpah ada 2 lagi tapi kayaknya budgetnya nggak cukup. Tapi maksudnya daripada kayak ruangan kayak kita sambut membelah itu menurut gue terlalu kaku sih. Tapi gue mau di gereja sih kalau nikah. Gereja juga lucu sih. Katedral gitu yang kayak lucu banget. Pemberkatan. Kayak di iklan-iklan gitu ya. Hah? Siapa yang ngiklanin kita nikah di katedral? Nggak kayak di bule-bule gitu loh. Cuma nanti kalau misalkan lawan main. Kalau misalkan pasangan gua beda agama, kalau dia mau di katedral aja ya udah, tapi kalau dia mau di tempat dia sembayang ya udah. Ya kan gua nggak tahu kan apa ya ininya apa agamanya. Kalau misalkan dapatnya ya Kristen ya bagus, nggak keluar budget lagi. Iya. Kalau Islam ya udah mau ada yang di masjid ya udah di masjid. Kalau mau di vihara. Iya. Apapun itu. Nah terus kalau buat acaranya ya resepsi gitu-gitu ya, gue kayak adat Jawa sih kak. Seru ya. Kayak pasti pakai adat Jawa nggak sih kita? Iya. Apalagi Adat Ambon. Iya bisa juga, cuman maksudnya gue kan kita Jawa Ambon nih, cuman yang melekat ke gue sih Jawa ibu banget lagi. Iya. Jadi yang kayak ya bangga jadi orang Ambon, seneng bangga. juga kalau boleh nikah pakai adat Ambon mah seneng juga bang. Cuman mungkin yang kayak putting close to my heart kayaknya adat Jawa sih, karena dekat banget sama ibu, keluarga ibu, ayah juga gede di Jawa dan segala macam gitu loh yang kayak. Gue pengen modern sih. Ya nggak apa-apa kan, ini kan kita nggak nikahnya bareng. Iya. Jadi lu kalau ke gua nanti lu pakai baju-baju Jawa, kalau gua nikah di lu, ntar gua pakai yang kayak gaya-gaya pantai. Gaya pantai, beach house, beach club mafia kan. Kayak anjing abang gue yang nikah, gua kan nggak mabok. Gue sih udah pasti mabok total sih di nikahan lu, jadi kayak sorry banget kalau gua ngancurin. Tapi gue yang udah kayak anjing adenya udah kayak gitu lagi. Ntar gue sewa security khusus buat lu. Thank you ya. Sama kursi roda di pasir susah juga ya. Enggak usah gotong bro. Gotong. Masa di nikahan abang gua nggak pecah mabongnya? Iya bener, anjing sih. Lah itu kan ibaratnya kalau Karyo lo, kita ideal Karyo nikah gimana? Kayaknya di rumah Eyang dah. Enggak dong. Ngapain? Ideal Karyo nikah kayak udah pasti di gereja juga minimal. Iya. Tempatnya kayak dia yang maunya yang udah pasti nggak rame juga. Di Singapura. Enggak sih kayaknya. Nggak sih feeling gue ya, dia nikahnya acaranya nggak gitu, dia nggak mau megah-megah deh, dia mana suka sih yang kayak gitu-gitu. Iya, rame-rame nggak suka ya. Dia udah pasti nggak mau ada teman ayah ibu datang, ngapain? Iya. Buat dia kan kayak ngapain dah, nggak usah lu keluarga sama teman-teman aja, kayak gitu kan Karyo iya sih, banget pasti yang sih. kayak Iya. mentok-mentok kayaknya kalau gue tanya resepsi, dia pasti nyimpan uang resepsinya buat dia pergi sama bininya nanti. Iya sih, gue juga mikirnya gini loh, kalau misalnya gue nikah ya, gue nggak mau punya anak dulu. Oh iya itu pasti 2 tahun 3 tahun pacaran. kita keliling dunia deh kalau bisa. Kayak kaya lu kerja dulu. Kan kalau bisa. Kalau nggak ya nonton YouTube Japan. Barcelona. Nah ngomongin soal Japan, waktu itu di Bandung. Astaga terus. Itu ada. Apaan? Backgroundnya kayak Jepangan gitu, masuknya pakai baju kimono gitu. Serius? Pijet nih. Terus ada kayak business woman gitu-gitu. Intermezzo. Ada cosplay lo. Udah lupakan. Oh, iya. Nanti aja. Misalnya. Udah nikah. Udah punya istri dong? Belum. Iya maksudnya kalau udah nikah udah punya istri. Udah. Kalau nanti punya anak,
mau berapa? Dan kira-kira kayak lu membolehkan dia profesinya apa? Bebas. Mau punya anak bebas? Profesinya 2. Kebalik dong. Mau punya anak 2 profesinya bebas gitu. Ah maksudnya. iya. Nggak mau punya anak bebas dikaruniakan berapa? Tapi kalau boleh lebih dari 1. Iya. Kasihan anak tunggal. Stres nanti nggak punya kakak, nggak punya adik gitu yang kayak Gak punya temen ya? nggak punya teman main gitu ibaratnya. Tapi yang bagusnya bisa jadi independen banget, Iya. bisa diandalkan ibaratnya gitu loh. Betul. Dan nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa gue nggak pengen dia pernah ngerasa kesepian. Iya. Gitu. Jadi udah pasti lebih dari 1, tapi nggak kayak 16 gitu, nggak. Itu tim futsal. 3 tim Sama futsal. cadangan lagi. Iya, sama pelatih cadangan sama manajer. Gue pengen 50 sih. Mau apa? Bikin negara kecil? Hah? Enggak sih, kayak 2 ya? 2, 3, 4 sih maksimal, kayak 4 deh. Gue punya anak 4. Jangan kebanyakan lah ya. Iya, ya nggak apa-apa juga, rezekinya bisa dari mana aja. Iya. Nah terus itu tadi kalau apa profesi ya? Profesi. Bebas sih, gue kayak nggak ngatur selama lu nggak merugikan orang lain, bebas. Nah, ibaratnya anak lu cewek. Anak gue cewek, Mau nggak punya pacar kayak lu? nggak apa-apa. Di umur berapa? Di umur 12. Gue pukulin. Lu kelas 6 SD ngapain sama bentukan kayak bangsat ini gitu udah pasti. Soalnya kalau udah kayak udah lulus 20 lah ya. lulus kuliah sih at least ya, bebas sih. Mau bentukannya kayak gue, mau tatoan sampai leher-leher, mau apa bebas. Ya kan pasti gue harus ngobrol dulu sama orangnya. Iya pastinya. Kalau dia yang kayak om, Kalau kayak yang lek. Kayak misalnya lu ketemu nih kayak kamu enggak, yang bentukannya kayak yang Lex ya. Iya. Ya ketemu normal dan segala macam. Gue belum nanya apapun. Nanti dia pulang baru gue nanya ke anak gue yang cewek. Apa? Lihat apa sih? Nanti anak lu bilang, "Ya di sini ada lampu." Di sini ada bapak lagi marah. Lu mau dipanggilnya apa? Bapak sama bunda apa ayah Nggak tahu sama sih. Gue bapak nggak apa-apa, ayah nggak apa-apa. Dedi? Gue pukul. Ngapain lo manggil gue Dedi? Itu cuman boleh ibu yang ngomongin. Gak boleh. Iya, Enggak iya, sih iya. Dedi, enggak sih. Gue pengen jadi dipanggil Laushe. Laushe. Ya udah gue boleh juga dong Shifu. Misalnya jadi kalau anak gue ngomong mau kemana? Mau ke Om Laushe. Anak lu mau main ke gue. Mau ke Om Shifu. Kan soalnya istri gue kan Cina. Amin. Doyan banget. Cindo dikit. Lu berapa anak? Gue 2. Oke. Profesinya? Gue pengennya nih kakaknya tuh cowok, adiknya cewek. Biar jagain. Nah kalau kebalik. Ya udah, kakaknya cewek, adiknya cowok. Iya bener. Tapi gimana? Gue gak apa-apa sih kalau kakaknya cewek, adiknya cowok. Nanti kalau udah umur 20-an plus adiknya tetap jadi jagain kakaknya. Iya. Aman aja. Keren. Enggak, kalau profesi ya. Tapi kan ini kan bebas, gue membebaskan pemilihannya selama tidak merugikan tadi kan. Betul. Kalau tapi boleh ya, berharap ya. Iya. Gue pengen salah satu anak gue jadi pemain bola sih. Tapi gak di Indo. Oh di luar negeri. Udah pasti di luar negeri. Gue dari kecil gue latihin Australia. Jelek banget, ngapain di ya sekalian aja ke Spanyol, England, apa kayak sekolah bola gitu dia. Kayak di komik-komik ya. Iya kayak gue pengen banget anak gue. Ada satu aja anak gue yang pemain bola. Karena kan gue suka nontonin bola ya. Iya. Jadi kayak gue pengen suatu saat nanti kayak anak gue tuh kok tolol ya. Nanti lu latih pas di rumah kayak kamu tuh harusnya passing ke sini. Ih pasti. Gue pasti nge-review barang nih. Kenapa kamu kayak gini? Gitu loh yang kayak. Iya. Kan maksudnya gue nonton bola dari tahun jebot ibaratnya kan kalau nanti gue punya anak mungkin gue udah 50-60an pasti dia dengerin gue kan. Iya. Ayah tuh suka bola dari 18 tahun ayah udah suka bola. Ayah pernah main di Asiop. Jadi kamu hati-hati ya. Ayah sliding kamu. Itu kalau boleh. Kedua kayaknya gue pengen pasti ada yang seni sih. Gue pengen banget ada yang punya darah seni. Entah apapun itu, entah lu aktor film, entah lu musisi, entah lu pelukis. Ada kuas itu kayak apapun itulah. Gue pengen anak gue tuh pilot. Aduh nggak bisa, gue jantung gue kayak nggak bisa deh. Kan anak gue. Iya maksudnya kalau gue kayak nggak bisa. Uangnya gede. Ya kan anak lu tapi. Iya tapi nggak bisa sih gue. Ya maksudnya lu Ya gue kan ibaratkan. Lu kan ngeliat kayak itu anak gue tuh. Hah? Lagi terbangin pesawat. Kan emang lu tahu pesawat yang mana? Ya kan dia ngechat gue kayak, "Pak ini aku terbang ya." Iya hati-hati nak.
HP-nya jadi silent. Lah, di silent goblok kan nggak boleh. Ya gue gimana bisa kabarin? Ya nanti tunggu landing. Nah itu makanya jantung gue nggak bisa kayak aduh aman gak ya. Gue nggak mau tiap hari gue harus doa. Iya sih. Tapi kan emang gue tiap hari nggak doa. Tapi kan ketahuan deh. Iya gue juga iya sih. Iya sih. doa gue juga doa. Nggak, tapi maksud gue kan kalau misalnya anak gue jadi pilot kan pasti kan gue kasihnya yang terbaik buat dia. Dia pasti jadi, gue harus doktrin kayak lu pokoknya kalau nggak jadi pilot lu keluar dari rumah. Lu serem banget sih. Nah nanti pas dia terbang dia jago banget. Bodoh amat, tapi kan dia itu bukan passion dia kak. Passion kok. Enggak, lu kan belum tahu. Kan kalau boleh. Oh boleh. Kalau bukan yang kakaknya yang adenya, lu harus jadi pilot. Jadi pilot. Ya, Tapi gimana kakaknya kalau dokter. Dia ternyata jagonya main bola. Iya itu selingan bisa. Enggak, dia selevel Messi. Enggak, pilot aja. Pilot aja ya. Kalau pemain bola capek. Capek. Kalau pilot kan cuma enggak tahu sih gue tapi dia tiba kayak lu. tut autopilot. Mainan HP. Ya gitu. Tai banget gue. Ya gitu. Anjing. Sama kakaknya tuh dokter. Misalnya yang cewek nih, dokter. Dokter bedah ternama. Bedah ternama ya. Iya, dokter yang gedein tete, yang hidungnya dipanjangin gitu. Oh, dokter ini. Dokter apa sih? Operasi plastik. Operasi plastik. Iya. Kaya tuh ya. Kaya. Jadi kayak transfer papa 1 juta dong. 1 juta apa? 1 miliar gitu. Enggak, lu kenapa minta transfer? Ya kan jadinya gue lagi gak ada duit. Latai banget lu, kenapa gak ada duit? Ya kan duit gue buat mereka semua waktu kecil. Waktu kecil. Jadi lu minta timbal balik ya. Ya emang anjing sih. Gue videoin kayak, tahu gak nih, ini duit lahiran. Ini sesar nih. 150 juta nih. Ini kamu lahir gitu. Gimana kalau dia tiba-tiba kayak, yaudah aku kasih 1 miliar lunas ya. Gak usah jadi bapakku. Gue bilang 10. Nggak bisa lu nih anak lu kak anjing, lu kenapa perhitungan banget sih anak lu, ini bukan bisnis partner anjing. Oke, itu kalau punya anak dan profesi. Sosok ayah seperti apa yang kalian mau terapin? Gue mau sosok seperti ayah gue juga. Ayah lu juga. Gue mau yang demokratis, yang musyawarah, tapi nggak batu. Oh jadi ayah batu? Enggak, maksudnya gue gak bakal batu. Oh bukan ayah batu. Lu jangan mojokin gue. Tapi ayah batu sih. Batu dikit. Banget sih. Batu banget sama Karyo dulu batu aja. Iya sih. Kalau gue pasti kita berkiblatnya ke sosok ayah kita sendiri. Cuman satu yang gue pengen nggak pengen kayak ayah gue sendiri adalah gue mau lebih dekat lagi sih sama anak-anak gue. Kan ayah soalnya buat kita kan pekerja keras banget ya. Sibuk banget dan gue takutnya kalau kita sekarang udah yang kayak ya udah kita ngerti gitu ya kayak oh in this line of work emang kayak gitu ya. Cuman gue masih mau ada spend time. Gue tuh pengen dekat sama anak cowok gue. Iya. Kalau cewek nggak deket? Ya maksudnya udah pasti itu otomatis. Oke. Cewek itu udah pasti dekat sama bapaknya, cowok itu udah pasti dekat sama ibunya. Oh iya. Betul. Itu udah otomatis. Betul. Tapi gue tuh pengen juga yang kayak gue bisa berdua sama anak laki gue, kita nonton bola di mana. Oke. Yang kayak apa aku dan bukan yang kayak ini doang formalitas doang, enggak. Gue pengen yang kayak kita solid nyet. Hai minggu ini sibuk apa? Iya yang kayak enggak gitu. Gue pengen yang kayak solid tapi ketika lu butuh temen gue jadi temen lu. Iya. Tapi ketika lu ngelakuin sebuah kesalahan, gue bakal sentil. Enggak. Gue bakal act seperti gue bapak lu. Jadi dia punya respect seorang ayah, tapi ketika gue nge-treat dia bisa sebagai teman. Bisa jadi santai juga. Nggak bohong gitu loh. Ngerti. Dan gue mungkin akan jarang ngelarang sesuatu. Gue ingetin pasti. Cuman gitu. Buat gue ya semakin dilarang kayak semakin dilakuin. Iya. Jadi nanti waktu dia nanya rokok itu apa, gue bilang kalau lu mau coba ayo bareng. Gue kasih tahu rasanya rokok. Cewek rasanya apa? Nah itu cobain sendiri. Masa ayo bareng? Iya nggak tahu. Mau ke Bandung nak. Malu tahu. Maksudnya kayak gitu-gitu kayak gue bakal ngasih tahu semuanya yang kayak daripada lu kepo, lu diem-diem tiba-tiba lu ketangkep. PR-nya di gua. Iya, malah makin emosi karena lu diem-diem ternyata melakukan. Iya. Gue pengen jadi ayah yang anak-anak gue gak pernah takuti tapi dihormati. Oke. Itu tadi bagus banget dengerin. Iya. Gue mau jadi seorang ayah yang anak gue gak takuti tapi anak gue hormati. Betul. Lu? Apanya? Mau gimana jadi bapak yang kayak gimana? Tadi gue udah ngomong. Jadi bapak. Gue mau kayak ayah yang demokratis, iya, yang musyawarah tapi gak batu. Terus gue sih udah tahu ya kak. Apa? Kira-kira nih gue udah bisa kayak menerjang-nerjang gitu. Menerka goblok. Menerka. Menerjang apa? Alam jalan lu anjing. Lu goblok. Gue udah bisa menerka-nerka. Apa? Lu pasti kalau udah di bapak-bapak, lu bapak so asik sih pasti.
Lu anjing lu. Enggak, itu yakin banget. Lu anjing lu. Lu bapak yang kayak, anak gue tuh gini-gini yang kayak. Cuma anak tuh malu, jangan ngomong kayak gitu pak. Lu anjing lu. Enggak, lu fix banget sih. Terus gue, dan nanti gue pasti ngomong kayak, jangan so asik bego sama anak lu. Aku risih deh. Apa rules tidak tertulis dengan pasangan hidup? Coba lu dulu. Kalau gue dulu punya rules di tembok, di pintu kamar mandi ayah ibu. Apa tuh? Ada 10 rules of marriage. Kalian, gue tahu. Tahu kan yang warna hijau itu kan? Iya. Tapi cuma satu yang selalu gue ingat. Apa? Nggak boleh tidur sebelum masalahnya selesai. Itu kayak unwritten rules gue sih. Kan, nggak boleh tidur. Sebelum masalah selesai. Terus kalau ada masalah, kayaknya unwritten rulesnya nggak pernah boleh pakai intonasi tinggi. Oh iya. Ngomongnya ya udah sakit hati, mau marah mau apa. Aku nggak suka ya kamu kayak gini. Iya ngobrol aja. Terus ketiga kayaknya jangan sampai anak gue pernah lihat gue berantem sama orang iya, sama pasangan. Sama pasangan gue. Yes. Pokoknya mereka jangan pernah lihat orang tuanya berantem yang kayak mau berantem hebat mau berantem apa, bebas jangan dilakukan ketika ada anak lu. Itu kayak beberapa unwritten rules yang gue bisa pikirin itu kalian tuh. Lu unwritten rules lu. Kalau gue semua HP harus dikumpulin sih. Enggak. Hah? Enggak, ini bukan lagi mau ini Ujian. ISQ, enggak. Oh, iya. Semua HP dikumpulin terus apa di depan api unggun. Ingat enggak orang tua kalian Susah-susah sekolahin kalian gitu. Apa ya? Tapi gue juga itu sih maksudnya harus kalau ada masalah harus diomongin. Itu yang udah pasti maksudnya Unwritten rules. dari pasangan juga. Terus juga harus selalu sopan. Ada sih unwritten rules yang kayaknya Apa? semua punya gue itu privacy, semua punya lu itu privacy. Maksudnya? HP, laptop, komputer. Kalau istri gue punya, gue kayak nggak akan yang kayak Ya tapi kalau tiba-tiba selingkuh gimana? Lu baru tahu 3 tahun kemudian. nggak peduli, bebas. Yang penting gue nggak tahu. Anjing lo. Karena maksudnya yang kayak ya udah semakin gue susun semakin kejadian. Bener sih. Sampai kejadian aja. Oh, sampai lu bener-bener ngegapin lah ya. Iya yang kayak emang Tuhan udah saatnya ngasih tahu ya udah. Ya udah. Udah selingkuh itu kayak bangke lama-lama kecium. Nggak dicium gitu, nggak secara harfiah. Nggak literally, bukan cium gitu juga. Nggak bangke lama-lama kecium. Jadi ibaratnya sebusuk-busuknya lu memperlakukan Tupai gua melompat. nantinya. Sebusuk-busuknya tupai melompat. Ya berarti Setinggi-tingginya tupai melompat. Pasti akan terbang. jatuh. Karena tupai. Iya. Gitu, jadi kayak ya udah. Dan gitu, dan gue berharap lu melakukan hal yang sama. Lu jangan cek-cek HP gue. Ingat. Maksudnya Mau gue selingkuh gak selingkuh, tapi kayak misalkan ya HP gue HP baru gitu. iya. Nggak ada apa-apanya. Iya. Gue tetap menganggap itu privacy gue, lu gak usah buka-buka HP gue. Iya. Kan kenapa? Kan HP baru gak ada foto, gak ada apa. Ya gak usah ngapain. Kepo lu sama HP iPhone 18. Yoi. Lumayan. Nanti kan ceritanya. Nanti. Enggak iPhone 20 dong. Privacy itu kayak harus deh. Sama kayak lu kayak mau pergi sama teman-teman lu dan segala macam yang dimana gue gak ikut dan gak apa-apa. Ingat. Maksudnya kayak nggak perlu tahu kayak nggak kayak diinterogasi nantinya Iya, itu ya. sih. Kayak, Kayak yang nanti penting- ngapain aja sama siapa aja. Gue cuman kalau udah nikah ya. Iya. Yang penting gue tahu lu aman, gue tahu lu kemana, sama siapa. Iya. Supaya kalau ada apa-apa gue tahu siapa yang harus gue tuju, di mana harus gue tuju. Nggak harus yang kayak pap dong. Coba Enggak SS sih, kamu chattingan sama siapa. Anjing gak sih, serem banget. Gue gitu gue cerai di hari kedua deh. Jadi gue nikah, terus kayak ternyata waktu nikah dia gitu kayak pap SS. Nah terus gue bikin klarifikasi kayak ke keluarga gue, kalian semua sebenarnya kena prank. Kita nggak nikah, kita tuh ini aktor yang saya bayar. Dan gue harus maksa itu si istri gue yang ketai itu buat mengiyakan, soalnya gue todong pistol di paha. Kalau nggak kayak lu kasih 80% kekayaan lu. Enggak dong, ngapain? Oh iya. Gue mendingan cerai dan sakit hati daripada miskin. Bener sih. Iya. Tapi lu kalau misalnya ya, Oke. lu lagi nikah. Lagi nikah. Ini study case. Dia Bentar. nambahin. Ini study case. Study case. Lu nikah. Udah setahun, Setahun tiba-tiba selingkuh. selingkuh. Lu cerai apa enggak? Kan kata kalau di agama kita nggak boleh. Lu cerai atau Di semua agama kayak gak boleh deh. lu bikin dia menderita boleh deh. setiap harinya. Lu pasti pilih yang menderita setiap harinya kan? Iya. Enggak sih. Ya Kayak lagi jalan terus lu tergantung. sliding gitu. enggak dong ya? tuh. Ntar ada gua prit. Kuning ya Marco ya. Kayak lagi saya lihat kamu itu, terus gua lari lagi aja. Atau enggak kayak pintu tuh tutup. Anjing jadi babu. Masakin gue cepetan. Enggak. Kalau lagi tidur gue yang kayak
bangun, katanya mau tidur. Tapi setiap hari dia mau tidur gue gituin. Dia udah tidur pulus ya? Udah pulang. Sayang. Hah? Katanya mau tidur. Itu juga kena gua gitu. Gua lagi. Nah tapi dia waktu mau balas nggak bisa. Soalnya dia gue kunci di kamar, gue tidur di luar. Oh iya. Terus Jadi lu sewaktu-waktu bisa buka tuh kayak bangun tuh. Iya gitu, kapanpun dimanapun tuh kayak gitu. Itu sih mungkin enggak. Kalau gua ya, kalau gua misalnya dia selingkuh nih, dia lagi tidur, gua kentut di mukanya. Lu sudah hati. Terus kayak, kamu ya? Gua gitu, bapak, ibu banget kamu ya? Enggak atau enggak, gue beli cermin gede banget, terus gue taruh di sebelah dia. Kaget. Hah gitu dia, gitu. Muka dia yang kayak. Jatuh tuh. Enggak. Kalau aduh masalah ini mungkin gara-gara selingkuh lagi marak-marak kayak. Iya. Pertama udah pasti nggak akan gue umbar ke publik. Iya betul. Karena sebuah perselingkuhan itu urusan dapur. Iya. Bukan yang kayak lihat nih. Gitu, Urusan rumah. Kenapa di dapur? Diem nggak? Oke. Gue udah capek. Iya. Ya. Nah terus kayaknya itu satu. Terus gue pasti nanya dulu yang kenapa udah berapa lama dan segala macam. Kalau dia bilang udah 8 tahun, kita kan baru nikah setahun. Nah itu mungkin consider. Iya. Consider. Tapi lu lihat nggak kayak coba lihat mana siapa itu. Terus dikasih lihat kayak anjing lebih ganteng dari lu misalnya. Oh ya jelas selingkuh, masih gitu lah. Oh lu gitu kayak. Makanya jangan lihat, ntar self esteem kita jatuh. Makanya yang kayak kenapa selingkuh? Sayang bukannya gimana tapi kuat John gitu. iya anjing. Terus kayak sama kamu 3 menit, sama dia 3 menit tuh kayak nggak ada 1/200-nya. itu baru say hi gitu. Iya itu baru hai aku. Kamu udah cerot, dia tuh baru buka baju ibaratnya. Terus kayak gue kayak anjing boleh lihat nggak sih? Mana orangnya? Datang. Gimana bang caranya bang? Iya terus ternyata lebih tinggi, lebih ganteng. Terus kayak lo udah pernah ke Bali belum? Nih 10 juta nih ke Bali aja. Terus kayak jadi simpenan dia. ini fantasinya kita aja disimpenan dia ya. Kayak hari ini nggak ke rumah. Udah deh, bini lo sama gue aja. Terus kayak iya nggak apa-apa hari ini nggak apa-apa. Mau hari apa lagi? Kita atur jadwal. Enggak sih, kayaknya enggak. Nah, sih, berarti sih. itu sakit hati pasti karena kayak niat kita udah nikah posisinya. Iya. Cuman kan kebayang gak sih lu berapa puluh tahun sama yang ini, kemungkinan itu pasti ada banget lagi. Iya lagi anjing, gue takutnya. Jadi itu tuh. gue sih gak takut karena selama mungkin ya nanti kayak udah 20, 30 tahun, 50 tahun pacaran gitu, kalian udah tinggal nunggu mati sih itu. Jadi kayak ngapain selingkuh gitu kan. Tapi kayak kalau kayak beberapa tahun selama gue gak tahu sih kayaknya. Tapi kalau tahu lu consider untuk cewek apa enggak? Nggak tahu separah. Kalau misalnya belum punya anak nih. Babi lu ya gue gituin. Enggak, maksudnya Ya kemungkinan itu. cewek apa enggak? Tapi kalau misalnya kalau gue punya anak kayak Enggak sih. anjing, Kayaknya nggak enggak sih, punya enggak sampai anak. cerai sih gue. Enggak mungkin ya. Nggak tahu, tapi sekarang kalau gue mikirin itu terlalu ekstrim sih kalau kayak nikah cuman gara-gara selingkuh sekali. Tapi kan sakit hati loh. Pasti ada kayak momen maafinnya, ada yang kayak jangan diulang laginya, ada yang kayak mungkin kalau kayak, diulang. nah itu baru mungkin iya. Anjing. Kan Ya. gue udah ngomong soalnya sekali lagi gue tahu, ya udah nggak usah lanjutin pernikahannya. Tapi kalau diselingkuhin sekali lagi lu nggak tahu. Ya udah, Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kan gue nggak tahu. Udah kak. Tiba-tiba yang bisa lu kontrol. tiba-tiba anak lu. Ayah. Heeh. Masa ibu Anjing. skidi papa Anjing. sama Om Tony. Ayah, kemarin kenapa Om Tony manggil ibu mami juga? Kok dikunci sih kamarnya? Tony babi gitu. Kok jadi Tony sih? Nah, lu kan ngomong tadi Tony. Robert padahal. Aduh. Langsung Enggak, kalau itu self-esteem turun banget. tergantung gue nikahnya sama siapa sih emang. Hobi banget selingkuh? Misalnya Pevita. Enggak ada orang gak kayak gitu. Ya kan misalnya Enggak, mukanya secakep Pevita. Dia udah dapat gue udah cukup sih buat dia. Iya. Cakep banget lu anjing. Cakep tuh belakangan kak. Yuki Kato gua mah. Lu kayak Yuki Kate sih. Mendingan yuk kita udahan yuk. Tapi Apalagi lo. mau kenal nama Yuki Kato? Mau lo. Gue udah ada koneksi bro. Mau dong. Nanti ya. Seriusan siapa temennya? Nanti jangan di publik. Candika. Biar lu happy gue happy. Reza Candika. Mau dong. Kan namanya Yuki Kato. Mau. Ih sabar. Oke. Tapi coba misalnya gue Yuki Kato, lu jangan malu-maluin gue. Iya. Karena ada gue nih. Yuki. Enggak, gue yang kenalin. Yuki ini kakak gue. Halo Yuki. Apa kabar? Michael. Iya. Kapan-kapan jalan yuk. Kontol lu.